3 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti yang keluar ya? Iya. Tiga kelas ini. Ini kan sebulan Pak cuma 3 orang. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah semangat belajar anak-anak? Sudah. Kayak belum makan. Sudah semangat? Sudah. Oke, anak-anak, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Matematika. Nah, anak-anak, dalam matematika ini kita tidak hanya belajar mengenai rumus-rumus saja, rumus-rumus perjumlahan, pengulangan dan lain-lain. Tapi dalam matematika kita juga belajar bagaimana cara kita berpikir secara logis atau secara nalar. Nah, dalam logika matematika ini nanti kerap kaitannya kalian jumpai pada soal-soal SBMPTN ataupun soal-soal psikotes yang mana berhubungan dengan logika cara berpikir kalian. Nah, mungkin dari penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa berpendapat tentang logika matematika? Ya, silakan Mbak. Logika matematika adalah berpikir secara nalar. Berpikir secara nalar. Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Logika matematika adalah cara berpikir secara nalar. Nah, lebih tepatnya adalah logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan cara kita untuk memperoleh kesimpulan atau menarik kesimpulan yang mana dapat dilakukan secara logis atau nalar. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pendahuluan tentang logika matematika. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah suatu kalimat pernyataan dan bukan pernyataan baik. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, pernyataan ini kerap kaitannya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, pernyataan itu adalah suatu kalimat yang menyatakan sesuatu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara spesifik apa itu pernyataan? Mas ya, bisa? Iya, Pak. Ya, silakan. Pernyataan yaitu suatu kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu objek, Pak. Suatu kalimat Yang menerangkan suatu objek. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, mungkin. Nah, jadi suatu pernyataan itu adalah suatu kalimat yang mana kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa bernilai benar saja atau benar salah. Nah, misal di sini saya memiliki suatu kalimat, ayo berangkat sekolah. Menurut kalian, kalimat ayo berangkat sekolah merupakan kalimat pernyataan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ayo berangkat sekolah merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Berarti ini bukan merupakan suatu kalimat pernyataan. Oke ya. Kemudian kalau ada kalimat yang lain, apakah Anda sudah sarapan? Nah, untuk kalimat yang berikutnya, apakah merupakan suatu kalimat pernyataan? Bukan. Kenapa? Karena tidak memiliki nilai kebenaran. Karena ini adalah kalimat pertanyaan, kan? Oke. Kemudian ada kalimat selanjutnya. Rehan adalah anak SMA. Untuk kalimat yang ini, Rehan adalah anak SMA. Apakah ini suatu pernyataan? Ya.
Ya, karena Rehan adalah anak SMA adalah menyatakan suatu nilai, ya kan? Nah, dalam artian di sini, kalau memang Rehan adalah anak SMA, maka kalimat Rehan adalah anak SMA ini bernilai benar. Sedangkan jika Rehan bukan anak SMA, maka Rehan adalah anak SMA ini kalimatnya bernilai salah. Itu adalah suatu pernyataan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai kalimat terbuka dan tertutup, saya punya suatu kalimat X adalah bilangan genap. Menurut kalian, X adalah bilangan genap. Ini pernyataan atau bukan? Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan yang bernilai benar atau salah enggak? Belum diketahui. Belum diketahui. Nah, belum diketahui ya. Karena kita asumsikan di sini. Misal X kita ganti dengan nilainya 1. 1 adalah bilangan genap. Pernyataan ini bernilai salah. Jadi nilainya adalah salah. Jika X kita ganti 2 adalah bilangan genap. Maka pernyataannya bernilai benar. Nah, dengan demikian X adalah bilangan genap adalah suatu kalimat pernyataan yang mana belum diketahui nilai kebenarannya, dan itu yang dinamakan contoh kalimat terbuka. Dengan demikian kalimat terbuka adalah suatu kalimat pernyataan di mana nilai kebenarannya itu belum diketahui. Jadi benar atau salahnya belum diketahui dan dicirikan dengan adanya suatu variabel. Di sini variabel adalah X. Nah, dengan demikian kalimat tertutup adalah kalimat dari kebalikan kalimat terbuka. Nah, kalau tadi kalimat terbuka belum masih kebenarannya, sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah pasti nilai kebenarannya dan hanya 1. Jadi bisa berarti kalimat itu benar saja ataupun kalimat itu salah saja. Nah, sebagai contoh di sini 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini adalah suatu kalimat tertutup dengan nilai kebenaran yaitu benar, karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya selanjutnya adalah 7 ditambah 3 sama dengan 8. Ini juga merupakan suatu kalimat tertutup. 7 ditambah 3 sama dengan 8, tapi nilainya adalah salah karena 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada, Pak. Ada ya, sudah jelas semua. Oke, kalau sudah jelas, saya bertanya pada kalian anak-anak. Kalau misal saya minta kalian buatkan kalimat terbuka, apa yang bisa? Satu contoh kalimat terbuka atau kalimat tertutup, bebas. Atau mungkin ada yang mau coba keduanya, kalimat terbuka dan tertutup. Isinya kalimat tertutup, Pak. Oke, boleh. Mau di situ atau maju, Mas? Maju boleh, Pak. Maju boleh, silakan. Oke, oke sih Mas Ilmi. Oke, di sini dituliskan suatu kalimat harimau adalah hewan karnivora. Ini adalah suatu contoh kalimat tertutup. Kenapa tertutup? Karena harimau itu merupakan hewan karnivora dan sudah terbukti. Berarti yang sebenarnya adalah nah, oke. Nah, mungkin satu lagi untuk contoh kalimat terbuka. Coba. Ya, silakan. Ya, silakan Ben, tuliskan. Di bawahnya saja, Mbak.
Mbak. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan Mbak Aceh ya. Ini 5 atau S? 5. Oh, 5 ya. 5. 5 bukan S. Oke, ini satu kalimat terbuka. Oke, anak-anak kita bahas bersama. 5 adalah bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima atau bukan? Ya, karena bilangan prima adalah suatu bilangan yang habis dibagi 1 dan dibagi 3 sendiri. Oleh karena itu nilai kebenarannya sudah dipastikan benar, ya kan? Nah, oleh karena itu 5 adalah bilangan prima termasuk kalimat terbuka? Bukan. Ini termasuk kalimat tertutup. Oke ya, Mbak Ajeng. Jadi 5 adalah bilangan prima itu bukan kalimat terbuka, tapi tertutup. Nah, jika ini saya ganti 5-nya menjadi S. S adalah bilangan prima. Ini kalimat terbuka atau tertutup? Terbuka ya, karena S belum diketahui nilainya kan. Nah, S itu bisa berubah bahan berapa saja. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika S-nya seperti tadi, S-nya 5 berarti dia bilangan prima. Jika S-nya 6 adalah bilangan prima. Berarti kan bukan merupakan bilangan prima. Jadi pernyataan tersebut adalah salah, ya kan? Nah, oleh karena itu S adalah bilangan prima adalah contoh kalimat terbuka. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada? Sudah jelas? Jelas. Ini saya ngajar jam berapa? Semenit lagi. Oh, gak terasa ya. Sudah berapa menit ini kita lewati? Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan tentang logika matematika akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini adalah kita sudah belajar mengenai logika matematika, yang mana kita belajar mengenai suatu pernyataan dan bukan pernyataan, di mana pernyataan adalah suatu kalimat terbuka. Pernyataan adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bisa berupa benar saja atau salah saja. Nah, yang bukan kalimat pernyataan berarti dia tidak memiliki nilai kebenaran. Contohnya adalah kalimat ajakan, kalimat tanya dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian kita sudah belajar mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk kalimat terbuka adalah suatu kalimat pernyataan yang mana tadi sudah dijelaskan kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum jelas atau belum diketahui benar atau salahnya dan dicirikan adanya suatu variabel. Contohnya sini X ya, kan? Kalimat tertutup adalah suatu kalimat apa nanti? Kalimat yang memiliki nilai kebenaran dan sudah pasti nilai kebenarannya, benar atau salahnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.